syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa, buat segala kebaikan-kebaikan yang Kau berikan buat setiap hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu setia. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa, tapi Engkau memberikan kami Roh penolong, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menyertai memimpin setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau begitu baik Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus.
ya shikara lama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Luar biasa Engkau Tuhan. Tiada kata Tuhan kami dapat mengucapkan kata-kata. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, sungguh Engkau hebat. Terima kasih buat segala kebesaran. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami hadir saat ini Tuhan. Kami tidak sia-sia Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kemenangan, sukacita yang daripada Engkau. Dan kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita mau mendengarkan suara nafiri. Kita mau menyanyikan pujian hanya bagi Tuhan. Dengarkan suaranya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat firman-Nya. Janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, setiap kami Tuhan. Amin. Bahwa Yesus Raja, Raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat firman-Nya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata
Tuhan. Kami adalah gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami bisa bangkit Tuhan sebab Engkau ada bersama kami Tuhan. Amin Yesus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, dibakar pada dunia, bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pengagungan bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Pengakuan iman GPI. Sekali lagi pada hitungan ketiga kita akan sama-sama 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, Allah yang Maha Esa. Itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kita, adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus, yang dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati dan dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Allah segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengakuan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Layakan terus setiap kami Bapa. Allah Roh Kudus yang memimpin menolong setiap kami. Kasih Yesus. Roh Allah
membebaskan, terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta apa yang bukan. Jadikan Tuhan, Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Bapak Sorgawi. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan Tuhan, menikmati segala kebaikan dan berkat dan anugerah dan kemurahan Allah. Engkau mati, Engkau hidup, Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau menampakkan diri, dan hari ini kami memperingati Tuhan naik ke sorga untuk memberikan berkat yang terbaik, yaitu Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, supaya hidup kami tetap ada dalam kebenaran firman Allah. Lewat Roh Kudus kami dipimpin, kami dibimbing, kami dibawa semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, biar pujian hari ini yang sederhana memberkati dan menyukakan hati Tuhan. Dan berkat Allah ada bersama dengan kami. Saatnya kami juga mau belajar merendahkan hati kami, merendahkan diri kami untuk mendengar firman Allah. Karena firman itu kan mengalir di tempat yang rendah, dan semakin rendah maka aliran itu akan semakin deras, menjamah, melawat dan memberkati hidup kami. Urapan-Mu turun atas setiap kami, khususnya bagi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan hikmat sorga turun, urapan Allah mengalir hingga yang disampaikan sungguh ini firman yang dari Allah, yang hidup, yang berkuasa, yang akan memberkati umat-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur dan berbahagia sebab Tuhan selalu menyatakan yang terbaik bagi kita. Mulai Dia lahir ke dalam dunia, mati, bangkit, lalu Dia naik ke sorga, dan ada satu peristiwa yang belum digenapi, yaitu Dia akan datang kembali menjemput kita orang-orang yang percaya sebagai mempelai Kristus yang dewasa. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu pada hari ini, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Judul perikopnya kenaikan Yesus. Ayat 50 berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa apa yang dibuat Tuhan pasti di dalamnya ada berkat. Pasti ya, tidak mungkin kalau Tuhan melakukan sesuatu tidak ada berkat. Kalau Tuhan melakukan sesuatu maka pasti di dalamnya ada berkat. Lewat kehidupannya kita dapat melihat teladan hidup yang sempurna, baik perkataan, pikiran, dan perbuatannya. Lewat kematiannya kita yang berdosa, percaya kepada Dia, Alkitab berkata kita akan mendapat pengampunan. Dan lewat kebangkitannya kita yang letih, lesu, berbeban berat, ya, yang hilang semangat, putus asa, hilang pengharapan, maka kebangkitannya Alkitab berkata memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya lewat kenaikannya ke sorga juga
maka ada berkat di dalamnya yang diberikan kepada kita setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga itu mengabarkan kepada dunia tentang Allah yang besar, tentang Allah yang sempurna, yang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun yang ada di dunia ini, oleh tokoh-tokoh hebat, bahkan yang paling hebat sekalipun. Kalau dibandingkan dengan Tuhan, maka kebesaran Tuhan, kesempurnaan Tuhan itu nggak bisa dibandingkan. Mungkin tokoh hebat itu bisa hidup tetapi nggak bisa bangkit, bisa hidup tetapi nggak bisa memberikan pengampunan. Kalau Tuhan hidup, ya mati, ya bangkit pada hari ketiga, maka kebangkitannya itu memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa orang percaya. Dan kenaikannya bukan peristiwa yang menarik untuk jadi tontonan. Kalau kita tutup akhir tahun, maka ada pesta kembang api. Kita nonton di sana, kita melihat bagaimana kembang api itu meledak di atas awan, dar, dengan warna yang menarik, warna yang seperti pelangi. Mata kita melihat, menatap, tidak pernah berhenti. Tapi waktu Yesus naik ke sorga, ya, ini bukan peristiwa yang hanya sekedar menjadi sebuah tontonan, tapi melainkan kejadian yang memang memberkati kita, menguatkan kita sebagai orang yang percaya. Jadi poinnya bukan melihat Tuhan itu naik ke sorga. Poinnya bukan kita melihat bagaimana Tuhan terangkat dari bumi ini ke sorga meninggalkan kita. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana kita mengingat peristiwa itu. Bagaimana kita merenungkan peristiwa di mana Tuhan naik ke sorga, dan itu akan menguatkan iman kita. Dan kita percaya kalau Tuhan naik ke sorga, itu bukan perpisahan selama-lamanya, tetapi hanya perpisahan sementara. Karena Alkitab berkata, waktu dia naik ke sorga, maka dia akan kembali datang kepada milik kepunyaannya. Lalu Yesus juga tidak melupakan tanggung jawab dan tempat asal yang sesungguhnya. Waktu Yesus naik ke sorga, ya, itu merupakan bentuk tanggung jawab Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia datang ke bumi untuk apa? Memperbaiki manusia yang rusak karena dosa. Dan Dia pergi ke sorga untuk menjadikan tempat bagi kita, tempat yang terbaik. Yohanes 14 ayat 2. Coba kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu ya. Yohanes pasal 14 ayat 2. Bisa tolong ditampilkan ayat ini. Yohanes pasal 14 ayat 2. Ini ayat yang tidak asing tapi mengingatkan kita untuk kita dikuatkan imannya. Bahwa dia pergi bukan sembarang pergi kita. Selain mencurahkan Roh Kudus, dia menjadikan tempat yang terbaik. Ada? Yohanes 14 ayat. Ya, kita buka aja ya dari Alkitab ya. Yohanes pasal 14 ayat 2 ini berkata begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi lengkap, Tuhan datang memperbaiki, Tuhan pergi menyediakan. Siapa yang memperbaiki hidup saya yang rusak? Siapa yang memperbaiki hidup manusia yang sudah dalam dosa? Tidak ada yang mau dan tidak ada yang sanggup Bapak Ibu. Kecuali Tuhan Yesus Kristus ketika dia turun ke dalam dunia. Dia mati dan bangkit bagi kita. Maka setiap orang yang percaya kepada dia. Alkitab berkata 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dia menjadi ciptaan yang baru. Segala kerusakan-kerusakan dari atas kepala sampai bawah dipulihkan oleh Tuhan. Disucikan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan dia tidak menetap di dalam bumi ini selama-lamanya. Waktu dia bangkit, dia menampakkan diri selama 40 hari. Dan hari ini, kalau kita mundur ke belakang, adalah hari di mana Tuhan naik ke sorga. Dan waktu Tuhan naik ke sorga, maka selama 10 hari dia mencurahkan berkat. Dan hari ke-50 itu disebut hari Pentakosta.
hari pencurahan Roh Kudus. Kenapa harus 10 hari? Karena memang kita diajarkan setia menanti berkat Allah yang ajaib dan heran. Berkat Allah yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Apa itu? Yaitu Roh Kudus. Pencurahan tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi Tuhan beri angka bilangannya genap 10 hari. Dan murid-murid Yerusalem diajarkan mulai dari berdiam di Yerusalem. Mereka menanti-nantikan janji Bapa yang berkata, kalau Yohanes membaptis akan membaptis kamu dengan air. Maka kalau Yesus naik ke sorga, dia akan membaptismu dengan Roh Kudus. 10 hari. Kita mulai besok ada doa 10 hari. Mulai 27 sampai tanggal 5 Juni. Selasa, Sabtu, Minggu mengikuti jadwal yang ada. Doa dan ibadah. Di luar itu kita doa di tempat ini jam 7 malam. 10 hari kita nanti-nantiin terus pencurahan Roh Kudus. Itu artinya apa? 1 hari aja gak cukup. Tapi kita terus berlanjut hari lepas hari. Menantikan janji Bapa yang terbaik. Waktu kita menerima Roh Kudus, maka kita yang rusak diperbaiki itu. Maka perbaikan Allah itu menjadi modal kita sampai ke tempat yang Tuhan pergi menjadikan tempat. Jadi memang Tuhan tuh rencananya sempurna ya, dari awal sampai akhir. Gak tanggung-tanggung ya, di bumi kan bagiannya untuk memperbaiki yang rusak, tapi waktu dia pergi, dia sudah menyiapkan juga berkat bagi kita yang Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat tadi dalam Lukas pasal 24, maka ada beberapa makna rohani melalui kenaikan Yesus ke sorga. Makna yang pertama adalah membangun kesiapan untuk menerima berkat Tuhan. Jadi maknanya yang pertama membangun kesiapan untuk menerima berkat Tuhan. Biasanya lebih mudah mana? Meminta berkat atau kita membangun kesiapan menerima berkat? Lebih mudah meminta. Sebab itu kadang-kadang kita ketika datang sama Tuhan lebih banyak meminta tapi enggak memikirkan kesiapannya. Makanya kadang-kadang kalau Tuhan belum jawab, bukan Tuhan enggak berkuasa. Bukan Tuhan enggak mendengar doa kita. Bukan Tuhan enggak mau memberkati kita. Mungkin karena kita didapati belum siap menerima berkat Allah. Jadi bukan kebetulan ya. Kalau Tuhan membawa mereka keluar kota Yerusalem dekat Betania. Supaya apa? Supaya mereka siap untuk menerima berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan yang kita terima tanpa kesiapan, itu akan berakibat buruk. 10 orang kusta, waktu mereka sakit, mereka cari Tuhan. Mereka cari kesembuhan. Tapi Bapak Ibu lihat, waktu mereka disembuhkan oleh Tuhan, berapa orang yang kembali kepada Tuhan? Hanya 1 orang. Yang 9 orang gak kembali. Kenapa? Sesudah diberkati mereka lupa Tuhan. Sudah diberkati mereka tinggalkan Tuhan. Sesudah diberkati mereka pergi menjauh dari Tuhan. Tapi ada satu pribadi yang bisa dapat kita pelajari, yaitu yang kembali kepada Tuhan. Ini 1 orang yang menunjukkan bahwa dia siap menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak membawa dia jauh dari Tuhan. Tapi berkat Tuhan yang dialami dalam hidupnya membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Banyak contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Ketika orang belum siap terima berkat Tuhan, hidupnya bukan malah dekat sama Tuhan, tapi malah jauh. Hidupnya bukan malah cinta Tuhan, tapi malah memberontak kepada Tuhan. Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa, tapi ternyata hidupnya lebih baik berjalan dengan hikmat daripada berjalan dengan berkat materi. Karena waktu
Salomo keberkatan dengan luar biasa, maka dia mulai melupakan Tuhan. Dia mulai meninggalkan Tuhan dan beralih kepada penyembahan yang asing. Jadi kesiapan dia berkat itu tidak kalah pentingnya dengan berkat itu sendiri. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu ya kalau doa kita belum dijawab. Jangan kecewa kalau doa yang kita naikkan terus di hadapan Tuhan belum menjadi kenyataan. Mungkin Tuhan tahu kita belum siap, kita belum tahu kita belum siap. Ya. Kalau saya nggak tahu, udah siap belum? Tapi Tuhan tahu. Wah, jangan-jangan kalau hari ini diberkati sedemikian rupa, maka orang ini akan pergi meninggalkan aku. Nanti tunggu waktunya, dilatih terus sama Tuhan, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih mengerti cinta Tuhan, takut Tuhan, baru berkat itu tercurah. Bukan berarti Tuhan itu nggak mau memberkati kita, mungkin belum siap. Makanya Tuhan ajak murid-murid keluar kota Yerusalem menuju Betania, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Betania itu banyak hal-hal penting terjadi di sana. Waktu Tuhan membawa mereka keluar kota dekat Betania, maka Tuhan membawa mereka supaya mengingat, ini loh di Betania ini ada hal-hal penting yang terjadi. Dan ketika mereka diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengangkat tangan dan memberkati mereka, maka hal-hal penting itu tetap melekat kepada mereka. Hal-hal penting apa yang terjadi di kota Betania? Di Betania itu adalah tempat tinggal sahabat-sahabat dari Yesus, Maria, Marta, dan Lazarus. Ini bicara tentang apa? Hubungan antar manusia yang apa? Yang harmonis. Kadang-kadang orang waktu belum diberkati bisa saling sapa dan tegur. Bisa tundukkan kepala, shalom, selamat pagi Pak. Shalom, selamat pagi Ibu. Tapi coba kadang-kadang orang ya kalau bergelimang dengan harta, dengan materi yang wah, berjalan dalam kemewahan, berjalan dalam berkat materi yang luar biasa, walaupun enggak semuanya, tapi rata-rata. Ketika kaya orang sudah enggan untuk menyapa orang lain. Hubungan antar sesama menjadi pudar. Hubungan antar sesama menjadi jauh, menjadi putus. Tapi waktu belum diberkati, kita menjadi orang yang mengerti etika dan sopan, santun. Tetapi ketika diberkati, kita melupakan orang-orang yang mungkin dulu mendukung kita, orang-orang yang dulu mensupport kita, orang-orang yang mendoakan kita, orang-orang yang ada di samping kita, yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Makanya Tuhan gak memberkati mereka di Yerusalem, gak ngangkat tangan di Yerusalem, dibawa dulu keluar. Nanti kalau mereka sudah siap tentang peristiwa di mana ada hubungan antar manusia yang harmonis, maka berkat itu tidak merusak hubungan mereka antar sesama manusia. Berkat itu tidak mengubah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hubungan antar sesama manusia itu lebih penting daripada berkat itu sendiri. Betania tempat di mana Yesus diurapi oleh Maria. Markus 14 ayat 3. Coba ayat ini kita bisa buka, tolong dibantu. Markus 14 ayat 3. Iya, ini ya. Ketika Yesus berada di Betania ya, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa apa? Suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu kepada Yesus ya. Udah keburu mati. Ini bicara apa Bapak Ibu? Bicara cinta Tuhan. Bicara cinta Tuhan ya. Ada peristiwa di Betania, ada orang yang cinta Tuhan habis. Cinta Tuhan yang gak bisa dihalang-halangi. Yang gak bisa diganggu-gugat, yang gak bisa dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Aku mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Aku mengurapi Tuhan dengan minyak yang terbaik sebelum dia meninggalkan dunia ini. Itu Maria yang cinta Tuhan. Ini peristiwa yang penting. Dan Tuhan mau waktu orang diberkati oleh Tuhan,
maka berkat Tuhan itu tidak menghapus cintanya kepada Tuhan. Karena ada peristiwa yang terjadi di sana. Ada Maria di sana yang mungkin secara manusia itu juga diperlukan oleh Maria. Tetapi karena cintanya, dia mengorbankannya bagi Tuhan. Berapa banyak orang yang ketika belum diberkati dia cinta Tuhan. Dia rindu Tuhan, dia pengen ketemu sama Tuhan. Mau ibadah, ibadah tuh kayaknya gak ada remnya, gas terus ya. Pokoknya nama ibadah gak pakai rem, gas terus. Hujan datang gak pakai rem, panas datang gak pakai rem, ekonomi lagi di bawah gak pakai rem. Aku mau jumpa Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi aku sehingga aku diampuni dosa menjadi hidup yang baru di hadapan Dia. Tapi ketika sudah diberkati, kita lebih banyak main rem daripada gas. Betul? Sakit sedikit kita rem, ntar Tuhan saya lagi pilek. Batuk sedikit kita rem, entar Tuhan. Hujan, turun gerimis, aduh Tuhan, direm lagi, entar lagi Tuhan. Kadang-kadang berkat membuat apa? Kalau orang gak siap, berkat membuat cinta Tuhan yang ada di dalam hatinya itu terhapus. Tuhan membawa murid-muridnya keluar Yerusalem dekat Betania. Supaya mereka ingat, ada orang yang cinta Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu ya. Kalau kita siap, maka berkat Tuhan yang kita terima itu tidak menghapus. Tapi justru meningkatkan cinta kita kepada Tuhan lebih dalam lagi. Tempat di mana Yesus dibaptis adalah tempat Betania, juga tempat di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bicara tentang apa? Ketaatan. Yohanes 1 ayat 28. Tentang ketaatan, di mana Yesus sebagai anak dia tunduk kepada otoritas Bapaknya. Dia harus dibaptis dalam rangka apa? Mengikuti kehendak Bapaknya. Dan Yohanes membaptis Yesus pada waktu itu. Yesus taat sebagai anak. Berapa banyak orang yang ketika mungkin belum diberkati, ketaatan menjadi sesuatu yang melekat dalam hidupnya. Tapi ketika diberkati oleh Tuhan, maka ketaatan itu semakin jauh dalam hidupnya. Dia semakin gak peduli dengan suara firman. Dia semakin gak peduli dengan nilai-nilai firman. Sebab itu Tuhan mengajak murid-muridnya keluar Yerusalem dekat Betania. Ada orang yang taat waktu itu. Siapa? Ada manusia yang taat menggenapi kehendak Bapa di sorga. Namanya Yesus Tuhan. Kadang-kadang waktu kita belum diberkati ya, kita bisa taat tadi. Tapi sudah berkat Allah datang, berkat itu menutup, membendung ketaatan. Di Betania juga terjadi ya, di mana Yesus memanggil murid-murid pertama. Ini bicara tentang panggilan Tuhan, Yohanes 1 ayat 35. Dipanggil murid-murid pertama untuk jadi orang-orang yang ada di samping Kristus, mengabarkan suara kebenaran, mengabarkan berita kemenangan. Dan mereka dipimpin oleh panggilan Tuhan. Berapa banyak orang yang ketika belum diberkati, berjalan dalam panggilan Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, orang pergi meninggalkan panggilan Tuhan. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, Bapak Ibu. Tapi dia punya duit untuk pergi ke Tarsis. Dia pikir Tarsis yang terbaik, Niniwe yang terburuk. Panggilan Tuhan, ntar aja belakangan dipikirin. Maka dia pergi ke Tarsis, tapi yang didapat bukan berkat Tuhan, tetapi hukuman Allah. Kapal di mana Yunus naik itu ombang-ambingkan, sehingga dia harus hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Untungnya waktu Yunus ada di perut ikan, dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan dengar. Dan Tuhan keluarkan Yunus dan diselamatkan. Kemudian Yunus menjalani panggilan Tuhan yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan Yunus memberitakan kabar kemenangan di kota Niniwe. Jadi yang pertama ini Bapak Ibu ya, kalau Tuhan naik ke sorga itu berarti
mengingatkan kita untuk apa? Membangun kesiapan menerima berkat Tuhan. Kita nggak tahu loh, Bapak Ibu 5 tahun ke depan mungkin menerima berkat yang di luar akal kita, di luar pikiran kita. Efesus 3:20 kadang-kadang Tuhan menjawab jauh dari apa yang kita doakan dan itu terjadi dalam hidup kita. Maka peristiwa kenaikan Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu, jangan bergeming dengan berkat Tuhan, tetap cinta Tuhan, taat Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan, dan membangun hubungan antar sesama dengan baik sebagaimana Tuhan ajarkan. Yang kedua, Bapak Ibu, maknanya adalah ketaatan itu mendatangkan sukacita Allah. Diajak keluar dari Yerusalem menuju dekat kota Betania, jarak memang tidak terlalu jauh, mungkin kurang lebih 10 kilo. Tapi kalau mereka nggak taat, dulu nggak ada gojek, dulu nggak ada taksi, mungkin mereka berpikir cukuplah, saya nggak usah kembali lagi ke kota Betania, ke Yerusalem. Padahal dalam Kisah 1 ayat 4, Tuhan menyuruh mereka untuk kembali ke Yerusalem. Kalau kita baca ayat ini, Kisah 1 ayat 4, ayat ini berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, jadi harus tetap menunggu di Yerusalem. Kemudian dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di Kisah 1 ini Yesus masih hidup, Bapak Ibu. Yesus masih ada, belum naik ke sorga. Yesus ngomong sama murid-muridnya, tetap tinggal di Yerusalem, nantikan janji Bapa. Apa itu? Pencurahan Roh Kudus. Tapi kenapa Tuhan ajak keluar ke Yerusalem? Mereka sedang dilatih ketaatan. Kembali enggak mereka sesuai dengan kata Alkitab? Jangan tinggalkan Yerusalem, tetap ada di Yerusalem. Tungguin janji Bapa, di mana Roh Kudus akan tercurah bagimu. Tapi kita dapati murid-murid dalam Lukas 24 yang kita baca, mereka kembali dengan apa, Bapak Ibu? Kembali dengan apa? Dengan sungut-sungut? Dengan terpaksa? Tidak. Dengan apa, Bapak Ibu? Dengan sukacita. Gak cukup sukacita, Bapak Ibu. Alkitab berkata dengan sangat bersukacita. Coba kita baca ayatnya ya, biar kita benar-benar memahami. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ketika mereka sudah berpisah dengan Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat sukacita sesuai yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi begini, pelajarannya begini Bapak Ibu ya. Jangan tunggu sukacita dulu baru kita mau taat. Tapi latih taat dulu, baru kita mendapat sukacita. Kalau mau ke gereja jangan tungguin semuanya segalanya baik, baru saya mau ibadah sama Tuhan. Gak bakal kejadian. Kalau mau kita doa jangan pikir kepala kita gak pusing, jantung berdetak enak, badan semuanya enak, dompet tebal, saya baru mau doa Tuhan. Enggak. Tuhan melatih murid-muridnya, taat dulu, diajak dulu keluar Yerusalem. Lalu mereka sudah dengar janji firman yang disampaikan oleh Tuhan semasa hidup untuk kembali ke Yerusalem, tetap tinggal di Yerusalem, nantikan janji Bapa. Dan mereka taat Bapak Ibu ya. Dan waktu mereka kembali ke Yerusalem, Alkitab berkata, mereka sangat bersuka cita. Ya Bapak Ibu, ini pelajarannya. Jadi kalau nungguin sukacita, kita lama ke gerejanya nanti. Paling Paskah sama Natal. Kalau dapat bonus, THR, aduh merinding sukacita kita kan. Seneng banget, aku mau ketemu dengan Tuhan. Aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku mau ibadah sama Tuhan, sebab dia baik. Tetapi karena sukacita dulu, gak bertahan lama.
Harusnya belajar ketaatan dulu, dibangun terus. Karena ketaatan itu akan mendatangkan sukacita. Pelanggaran itu akan membunuh sukacita. Sama yang dialami oleh Adam dan Hawa. Waktu mereka melanggar, mereka ditinggalkan sukacita. Waktu mereka melanggar, mereka kehilangan sukacita. Waktu mereka melanggar, mereka tidak menikmati sukacita. Tapi murid-murid yang diajak keluar Yerusalem menuju dekat Betania, Alkitab berkata, mereka bukan sedang melanggar, tapi mereka sedang latihan untuk apa? Untuk taat. Untuk menantikan janji Bapa tadi. Dan mereka sangat bersukacita. Siapa yang memberikan sukacita yang sangat itu Bapak Ibu? Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman, kalau mereka taat mereka akan alami sukacita, maka mereka kembali ke Yerusalem dan mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu enggak sekedar menilai ketaatan, tidak. Tuhan kita itu enggak begitu. Ada pengajaran orang ya yang menakut-nakutin orangnya kalau nggak ngasih buah sulung. Waduh, serem. Nilai gitu. Jadi orang kadang-kadang jadi ngeri. Waduh, kalau nggak ngasih buah sulung, nanti terjadi malapetaka. Nanti sakit, nanti dioperasi, nanti ini itu. Wah, orang udah keburu ketakutan. Tuhan tuh nggak menilai ketaatan, tidak hanya menilai ketaatan, tidak. Tapi Tuhan tahu yang penting buat murid-muridnya itu apa sih waktu mau taat. Tuhan tuh tahu apa yang dibutuhkan orang percaya waktu mau taat. Bantuan dari Tuhan. Betul nggak? Tuhan tuh kalau kita mau taat, dia pasti bantu kita untuk belajar taat. Bukan dinilai, ditakut-takutin nih nanti nggak taat kamu masuk neraka. Enggak, Tuhan nggak begitu. Kasih karunia dasarnya. Kalau Taurat perbuatan, ada 10 hukum, kita sanggup 8, 9 gagal, semuanya rontok. Dalam perjanjian baru tidak begitu Bapak Ibu. Dasarnya itu adalah kasih karunia yang membantu saya dan Bapak Ibu untuk belajar taat. Kira-kira murid-muridnya waktu kembali dari Betania Yerusalem ada tantangan enggak? Ada. Kurang lebih ya enggak jauh ya, mungkin 9-10 kilo, tapi lumayan ya. Lumayan. Perjalanan pasti dia ketemu tantangan. Yang enggak ketemu orang jahat perutnya lapar. Enggak ketemu orang jahat aus mulutnya, betul? Enggak ketemu orang jahat mungkin capek dalam perjalanan. Tapi mereka sampai di Yerusalem atas bantuan kuasa Tuhan. Jadi waktu saya dan Bapak Ibu mau belajar taat, saya percaya fokus Tuhan itu bukan menilai ketaatan kita poinnya berapa. Tapi waktu kita taat sebenarnya kita membuka hati, Tuhan bantu aku. Aku mau taat ibadah, aku mau taat berdoa, aku mau taat melakukan firman, aku mau belajar taat. Karena ketaatan dalam dunia ini gak ada yang sempurna Bapak Ibu, gak ada. Gak ada. Gak ada yang sempurna, orang taat sampai sempurna, tidak ada. Kecuali Yesus Tuhan. Waktu dia lahir, mati, bangkit, menampakkan diri, naik ke sorga, itu taatnya sempurna. Kalau saya dan Bapak Ibu sedang belajar taat. Sebab itu Tuhan tahu kebutuhan kita adalah dibantu, ditopang oleh Tuhan. Yang ketiga, maknanya adalah kita harus belajar memiliki kerinduan untuk apa? Dibaptis, dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25 coba. Bisa ayat ini ditampilkan? Galatia pasal 5 ayat 25. Ya, jika kita hidup oleh Roh, baiklah. Hidup kita juga dipimpin Roh Kudus. Waktu mereka kembali ke Yerusalem, mereka tahu ada berkat yang terbaik menanti mereka yang disiapkan oleh Allah, yaitu Roh Kudus. Waktu Yohanes membaptis, mereka dibaptis dengan air. Tapi waktu mereka kembali, Yesus naik ke sorga, maka rohnya yang tercurah itu membaptis setiap orang percaya, memenuhi orang percaya, dan memimpin orang percaya. Karena Alkitab berkata, jika kita hidup dalam roh, maka baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu nggak bakal bekerja Bapak Ibu kalau nggak ada kerinduan. Kenapa? Karena dia roh yang manis, dia roh yang lembut, nggak pernah memaksa orang. Roh yang benar-benar manis kalau dia datang sama kita. Benar-benar roh yang lembut kalau dia menyapa kita, kalau dia menuntun kita.
kalau dia membimbing kita. Kalau kita nggak punya kerinduan, maka roh yang lemah lembut itu, yang manis itu akan melewati kita. Tapi kalau kita rindu, maka dia akan membaptis kita, dia akan memenuhi kita, dan dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Dan saya percaya Bapak Ibu, apa yang terjadi pada murid-murid 2000 tahun yang lalu bisa juga dialami oleh orang percaya masa kini. Asal ada kerinduan. Walaupun gereja-gereja tertentu ada yang mengejek ya, aliran Pentakosta. Diejek, wah kalau berdoa, ngaco gitu. Biar aja. Karena memang ada gereja-gereja yang doktrinnya mengatakan bahwa itu terjadi dulu. GBI tidak menganut doktrin itu. GBI menganut doktrin bahwa apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, itu juga dapat terjadi hari ini dan ke depan. Makanya pengakuan iman GBI ya, bukan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman GBI yang ada 12 poin, ada kalimat yang mengatakan tanda awal dari baptisan Roh Kudus ialah berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, jadi gereja kita mengakui, nggak apa-apa orang lain ngejek-ngejek kita, wah itu doanya gimana? Wah itu kok mulutnya sambil nangis-nangis. Karena kita percaya kuasa Tuhan yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu, itu juga bisa kita alami. Kalau kita punya kerinduan, kalau dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup dalam iman Roh Kudus, waduh itu. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid, sukacitanya, damai sejahteranya luar biasa. Waktu Yesus masih dalam hidup dalam dunia ini, Roh Kudus itu dijanjikan. Tapi waktu dia naik ke sorga, Roh Kudus dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati, agama saja enggak cukup untuk membawa kita dekat sama Tuhan. Agama Kristen enggak cukup menjamin rumah tangga kita setia di hadapan Tuhan. Agama Kristen enggak menjamin pelayanan kita sampai akhir hidup. Berapa banyak rumah tangga Kristen yang berantakan? Berapa banyak orang yang kerja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah? Berapa banyak orang Kristen yang agamanya Kristen hidupnya hancur berantakan? Banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus di dalamnya. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam rumah tangga orang Kristen, maka sekalipun ada masalah, pergumulan, Roh Kudus akan membantu dan menolong kita untuk melewati pergumulan itu dan kita mengalami kemenangan. Bukan berarti kalau dipimpin Roh Kudus nggak ada masalah, bukan. Bukan berarti kalau dipimpin Roh Kudus rumah tangga kita menjadi berbeda dari yang lain. Enggak gitu, sama aja ada masalah. Tapi bedanya aja, waktu ada masalah pergumulan yang berat, ada Roh Kudus yang bukan saja menghibur, tapi dia mengingatkan, dia mengajar kita tentang kebenaran. Jadi Roh Kudus itu penting dalam hidup kita, apalagi kita berada di gereja aliran Pentakosta. 10 hari doa, harus ada kerinduan Bapak Ibu. Bukan karena gak enak sama gembala, gak enak sama Ko Yakub. Tapi kerinduannya gak ada, jangan. Gak enaknya dibuang, kerinduannya dihidupkan. Berapa orang yang datang kalau kita rindu ketemu dengan Bapa di sorga, yang belum dibaptis dengan Roh Kudus akan dilawat dengan baptisan Roh Kudus. Dan biarkan dia bekerja. Dibaptis sekali, dipenuhi terus menerus, dipimpin terus menerus setiap hari. Sehingga waktu kita punya modal dibaptis Roh Kudus, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau beragama Kristen itu ya harus ditambahin. Yang paling mutlak itu adalah karya Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kesimpulannya adalah berkat sesungguhnya bagi orang percaya itu bukan yang lain. Tuhan berkat yang sungguh. Yang lain itu hanya tambahan. Jangan lupakan belajar taat apapun hasilnya. Tuhan menghargai. Jangan padamkan kerinduan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena ini kehendak Allah yang memberkati. Yesus naik ke sorga supaya apa Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu mengikutinya sampai bertemu di sana. Amin. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh Kudus kau hadir di sini. Kita angkat pujian ini. Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi.
kau lembut, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolong, diutus Bapa. Sekali lagi Roh Kudus hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah, amin, penolongku. Sama-sama ya, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Roh Kudus, yang wanita saja, Roh Kudus kau hadir. Yang pria berdoa, makasih Tuhan, hadir dalam hidupku. Menjadi pria yang berkenan, yang mencintai Tuhan, yang takut Tuhan, yang membawa terang kemuliaan-Mu, beri kekuatan kemampuan. Amin. Yesus, makasih. Amin. Penolong. Roh Kudus, kau hadir, yang pria saja. Roh, yang wanita berdoa, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus sama-sama ku buka Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya setiap benih firman Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kami, dan akan memberkati, menerangi kami, dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Biar berkat-berkat yang kami terima hari-hari ini dan ke depan membawa kami lebih cinta Tuhan dan hidup dalam panggilan Tuhan, hidup dalam ketaatan dan membangun hubungan antar sesama seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan biar berkat yang kami terima
membawa kami untuk kami mengalami sukacita Allah melalui ketaatan. Dan kami rindu selalu untuk dibaptis, yang belum mengalaminya, dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hidup kami berkemenangan hari lepas hari. Nama Tuhan dimuliakan, berkat Allah turun dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, hidup kami dan pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan.